Halo, selamat pagi semua anak-anak, khususnya di kelas 10 farmasi. Pagi ini bertemu lagi dengan Bu Mary dalam mata pelajaran farmakognosi dasar. Pada hari ini agenda Ibu, sama seperti mata pelajaran biologi, adalah perkenalan materi untuk farmakognosi dasar. Jadi selamat menyaksikan video berikut. Ya, pertama-tama mungkin ada yang masih bertanya-tanya, apa sih sebenarnya mata pelajaran farmakognosi dasar? Ya, berhubung mata pelajaran ini tidak anak-anak dapatkan di tingkat SMP, Ibu akan jelaskan dulu pengertian dari farmakognosi. Ya, farmakognosi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu farmakon yang artinya obat, dan gnosis yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, farmakognosi sendiri adalah mata pelajaran yang nantinya akan mempelajari tentang bahan alam, terutama tumbuh-tumbuhan, hewan, ataupun mineral yang dapat digunakan dalam pengobatan. Ya, untuk di kelas 10 sendiri, kita akan belajar dasar-dasarnya dulu. Makanya nama mata pelajarannya farmakognosi dasar. Nantinya di kelas 11 dan kelas 12 kalian akan mendapatkan lanjutan dari mata pelajaran ini. Jadi nama mata pelajarannya hanya farmakognosi nanti di kelas 11 dan 12. Ya, semoga dengan pemaparan singkat ini kalian sudah paham ya, apa saja sih yang dipelajari di farmakognosi dasar. Ya, selanjutnya untuk detail materi farmakognosi di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 akan Ibu jelaskan ya. Jadi, yang kalian pelajari untuk mata pelajaran farmakognosi dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian akan belajar tentang farmakognosi dan simplisia. Apa sih pengertian dari farmakognosi dan simplisia? Dan kalian diharapkan bisa membedakan nantinya apa itu farmakognosi dan simplisia. Setelah itu kita akan belajar sedikit tentang sejarah singkat dari farmakognosi. Kemudian di sana juga akan kita pelajari bagaimana tata nama Latin, khususnya tanaman yang berkhasiat obat. Nah, kemudian kita juga akan belajar tentang tata nama simplicia. Ya, ada tata nama Latin, ada tata nama simplicia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang budidaya tanaman obat. Ya, kita akan belajar tujuannya dan mempelajari tahap-tahap pelaksanaannya, baik secara teori maupun praktek. Yang ketiga, kita akan belajar melakukan pengolahan simplicia. Secara teori kalian akan pelajari dulu apa saja tujuan dari pengolahan simplicia dan bagaimana tahap-tahap pelaksanaan pengolahan simplicia. Dan nanti kalian akan langsung melaksanakan praktik pengolahan simplicia. Ya, yang keempat yang kalian akan pelajari adalah simplicia rhizoma. Ya, di bab 1 kalian sudah belajar tentang pengertian farmakognosi dan simplicia. Secara sederhana, simplicia adalah semua bahan alam yang berkhasiat obat. Di farmakognosi dasar, khususnya kita belajar bahan alam yang berasal dari tumbuhan. Ya, tumbuhan sendiri mempunyai bagian-bagiannya kan ya, mulai dari akar, batang, daun, buah, bunga, biji. Dan ada lagi bagian lain yang diistilahkan dengan rizoma. Kalau kalian masih ingat, rizoma sendiri adalah modifikasi batang yang menjalar di bawah permukaan tanah. Dan ternyata rizoma itu sendiri berkhasiat obat. Nah, itulah yang kalian pelajari di simplicia rhizoma. Ya, nanti kalian akan belajar tentang pengertiannya, jenis-jenis atau contohnya, dan bisa mendeskripsikan contoh dari masing-masing simplicia rhizoma. Kemudian yang kelima, kalian akan belajar tentang simplicia radix. Ya, radix pun adalah nama bagian tanaman dalam bahasa Latin, yang bahasa Indonesianya adalah akar. Ya, kalian akan mempelajari nanti pengertian dari simplicia radix, kemudian jenis-jenis atau contohnya, dan kalian bisa mendeskripsikan masing-masing contoh dari simplicia radix. Dan sisa materi akan kita pelajari di semester genap, ya, dan diteruskan lagi di kelas 11 dan 12 dalam mata pelajaran farmakognosi. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembelajaran farmakognosi dasar. Jadi untuk farmakognosi dasar nanti kita akan laksanakan secara teori dan praktik. Ya, secara teori kalian akan membahas
materi-materi dari nomor 1 sampai nomor 5 yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, entah itu dengan sistem diskusi, dengan sistem presentasi, ya. Intinya akan Ibu ajak kalian untuk mempelajari farmakognosi dasar secara teori. Kemudian pembelajaran praktik akan kita laksanakan khusus untuk materi budidaya tanaman obat dan pengolahan Simplicia, yaitu gambaran proses pembelajaran farmakognosi dasar. Ya, selanjutnya adalah teknik penilaian. Untuk farmakognosi dasar sendiri, KKM yang kita terapkan adalah 75. Ya, jadi penilaian Ibu nanti mencakup 3 ya, tetap ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Ya, yang pertama sikap. Jadi silahkan anak-anak tunjukkan sikap yang baik ya, karena Ibu akan menilai sikap disiplin kalian, kerjasama kalian bagaimana, kemudian tanggung jawab dan komunikasi kalian. Ya, kemudian penilaian pengetahuan nanti terdiri dari penilaian harian, kemudian penilaian akhir semester. Jadi nanti setiap selesai satu materi kita usahakan kita akan melaksanakan penilaian harian. Kemudian penilaian akhir semester itu dilaksanakan 1 kali di akhir semester. Kemudian keterampilan nanti akan Ibu nilai dari praktek, kemudian keaktifan dari pembelajaran baik itu teori maupun praktek. Kemudian tugas-tugas juga menjadi prioritas penilaian Ibu dari proses sampai pengumpulan tugas. Ya, silahkan nanti kalian berjuang semaksimal mungkin untuk bisa mencapai KKM 75, kalau bisa lebih ya. Ya, untuk sumber belajar farmakognosi dasar, kalian bisa gunakan sumber belajar yang bervariasi ya, jangan hanya terpatok pada satu buku. Ya, berikut Ibu berikan rekomendasi untuk buku. Kalian bisa gunakan buku Tanaman Obat Indonesia atau Farmakognosi Dasar terbitan dari APFMI, Asosiasi Pendidikan Menengah Farmasi Indonesia. Apakah menggunakan buku lain bisa? Bisa. Ya, silahkan kalian cari buku yang berkaitan dengan farmakognosi dasar. Kemudian sumber belajar yang kedua, kalian bisa belajar dari Google. Ya, internet sudah menyediakan berbagai informasi. Tinggal sekarang kalian memilih ya informasi mana yang sesuai dengan mata pelajaran farmakognosi dasar. Dan yang ketiga, sumber belajar kalian bisa dari YouTube ya, terutama untuk kegiatan praktek. Di YouTube sudah tersedia video-video yang nantinya berkaitan dengan budidaya tanaman obat maupun pengolahan Simplicia. Ya, tinggal kalian pintar-pintar memilih nantinya sumber belajar yang akan digunakan. Yaitu terkait dengan sumber belajar. Ya, tibalah kita di akhir dari materi pengantar farmakognosi dasar hari ini. Terima kasih banyak anak-anak sudah mau menyaksikan video ini sampai selesai, dan Ibu harapkan anak-anak tetap semangat dalam mengikuti mata pelajaran farmakognosi dasar walaupun kita sedang berada di tengah kondisi pandemi. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, sampai berjumpa di pertemuan farmakognosi dasar berikutnya.